Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bersama. Bapak Ibu, bicara tentang SDM pastinya kita bicara tentang sebuah ranah yang sangat dinamis. Saya sering digoda oleh teman-teman bahwa orang SDM itu engineer yang tidak ada rumus katanya. Karena kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur, rata-rata engineer di perusahaan saya itu mereka memiliki formula, mereka memiliki rumus, sehingga begitu ada sesuatu, ada masalah, troubleshooting, mereka langsung merefer ke formula-formula yang sudah disiapkan. Nah, sementara kita, orang SDM, orang HR, kita ini insinyur orang, bukan insinyur mesin, yang satu rumus mungkin tidak bisa dibuat one fit for all, tergantung dinamika, tergantung dari konteks yang kita hadapi. Nah, ini menjadi battleground dan playgroundnya kita bersama-sama, dan saya ingin mengambil satu sudut pandang, ingin menguliti satu angle saja, yaitu bagaimana kita membantu teman-teman di lapangan, ya, para line managers, untuk bisa juga menjalankan perannya sebagai manajer SDM atau leader di area SDM. Karena faktanya yang kita sering temukan di lapangan, rekan-rekan sekalian, SDM itu kayak keranjang sampah. Ya, punten saya menggunakan kata itu. Kalau ada orang yang bermasalah di performance-nya, kalau ada orang yang bermasalah di attitude-nya, kalau organisasi tidak perform, kalau orang kurang training, itu dilempar ke SDM. Dilempar ini kerjaan orang SDM ini. Somehow kita nggak punya tangan yang cukup panjang untuk bisa masuk ke situ. Kita nggak punya kaki yang cukup panjang untuk bisa melangkah ke semua ini. Nah, untuk itu saya ingin melihat, menguliti satu perspektif itu dalam tulisan saya, dan saya menyiapkan beberapa slide. Kak Bo, saya izin untuk share slide ya. Ini adalah judul dari bab yang saya tulis, Pempelini sebagai pemimpin sumber daya manusia. Sehari-hari saya berkarya sebagai Human Capital Manager di PT Solusi Bangun Indonesia, member dari SIG, Semen Indonesia Group. Kita adalah grup BUMN, manufaktur semen terbesar di Asia Tenggara. The biggest cement manufacturing in the region. Dan saya juga mengabdikan diri di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, Jawa Barat, sebagai dosen praktisi. Baik, teman-teman, inilah buku yang kita launching pagi ini, dan teman-teman bisa lihat di sana. Saya nyempil di belakang, berdekatan dengan Pak Sukemi yang juga salah satu pembicara hari ini, kemudian bersebelahan dengan Pak Kus. Saya sangat terhormat, saya sejajar dengan Pak Kus. So, rekan-rekan, buku ini sudah available di Gramedia, dan kalau rekan-rekan berkenan bisa juga order nanti ke rekan kita, Kak Aida di SDM Cendekia. Baik, saya ingin mengawali diskusi kita dengan beberapa pertanyaan. Nah, saya sengaja menuliskan kalimat pemancing ini. Apakah teman-teman akrab atau sering ketemu atau sering mendengar pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seperti ini dari line leaders kita di lapangan? Bagaimana cara meningkatkan motivasi tim saya? Ini kan harusnya tugas Departemen SDM. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kompetensi tim saya? Pelatihan apa lagi sih? Pelatihan apa lagi ya yang harus diikuti? Orang SDM harus proaktif dong. Jadi kinerja, parameter yang mereka siapkan, kemudian gap yang ada di kompetensi tim itu ya sorry to say itu dianggap sebagai ranahnya orang SDM. Berikutnya, di 25 tahun karir saya, rekan-rekan, saya juga sering mendengar kalimat-kalimat ini nih diajukan oleh teman-teman di lapangan. Bagaimana cara mengembangkan organisasi saya untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis? Saya diminta untuk menghasilkan kinerja bagus, tapi giliran saya minta orang nggak dikasih. Orang SDM tuh ngerti nggak sih? KPI saya ditambah dari tahun ke tahun. Saya diminta deliver ini, deliver itu, deliver macam-macam. Revenue saya dituntut tinggi. Kompetisi sekarang sudah semakin ketat. Pasar semakin kompetitif. Nah, giliran saya minta orang nggak dikasih. Ini orang SDM ngerti nggak apa yang terjadi di lapangan? Nah, kalimat-kalimat itu teman-teman sering sekali mampir di WA saya, sering kali saya baca di inbox email saya. Somehow ini sebenarnya ya merupakan cerminan
fakta kita di lapangan bahwa rekan-rekan line manager kita itu masih membangun dikotomi klasik. Bahwa urusan saya adalah urusan apa yang ada di job desk saya, dan itu murni hal yang berhubungan dengan technical. Kalau yang berhubungan dengan SDM itu bukan urusan saya, itu bukan urusan orang line function, itu urusannya orang SDM lah. Nah berikutnya, mengapa tim saya yang sudah ikut pelatihan macam-macam sepertinya nggak ada perubahan? Udah ikut training A, training B, training technical, training leadership, training macam-macam. Udah saya ikutkan Kubik leadership, ESQ, macam-macam gitu ya. Satu hari setelah selesai training itu kayaknya dia saking semangat itu keluar api itu di kupingnya. Tapi itu hanya bertahan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu balik lagi dia ke nature-nya biasa. Dan bahkan di banyak kasus bahkan lebih negatif hasilnya. Kenapa? Karena kebetulan pada waktu training ya, dia bersebelahan dengan karena trainingnya training untuk kelas publik ya. Dia bersebelahan dengan seseorang yang mungkin dari perusahaan besar dengan paket yang lebih baik. Mulailah tuh ngobrol-ngobrol kan. Kamu di sana kerjanya apa? Saya supervisor. Oke, saya juga supervisor di perusahaan saya. Gaji kamu berapa di sana? Oh, gaji saya sekian. Dan begitu dia mikir, rupanya gaji saya jauh lebih rendah ya dibandingkan gaji dia. Dan dia mulai mikir tuh, Masya Allah, selama ini perusahaan ini zolim banget ke saya. Perusahaan ini benar-benar memanfaatkan saya. Nah, yang tadinya kita tujuannya mentraining dia untuk memperbaiki motivasinya, tapi yang kita dapatkan apa? Justru kebalikannya, teman-teman. Nah, seringkali perilaku yang tidak berubah, kompetensi yang tidak meningkat, hasil yang tidak tercermin, itu dikembalikan dan ditembakkan lagi ke kita, ke orang SDM. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita lepas tangan dari situ, no. Somehow, transformasi yang terjadi di dunia SDM, seperti yang kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan dunia kajian-kajian yang berhubungan dengan SDM, kita dituntut tidak hanya sekedar orang yang mengorganize absen, orang yang mengorganize training, orang yang mengorganize seragam, dan lain sebagainya. Kita diharapkan, dan pada konsep mutakhir kita adalah business partner. Kalau kata teori-teori modern ya, Ulrich yang paling banyak dirujuk oleh rekan-rekan penggiat SDM, Dave Ulrich, mengatakan bahwa domain terbesarnya sebuah konsep pengelolaan SDM yang modern itu adalah dengan pendekatan business partnering. Somehow, ke depan kita tidak lagi hanya akan bicara tentang business partnering, kita juga sudah akan mengarah pada business leader. So, orang SDM adalah orang yang ke depan akan tidak hanya sekedar business partner, kita juga akan menjadi business leader di perusahaan kita masing-masing. Berikutnya, bagaimana mempertahankan orang-orang terbaik saya. Orang SDM retain dong orang-orang ini. Kita tahu bahwa ada dogma umum ya di dunia industri itu, people leave managers, people don't leave company. Sementara di kesehariannya mereka tidak memperlakukan orang-orang terbaik mereka itu dengan leadership yang baik sehingga mereka bisa meretain. Somehow begitu mereka kehilangan talent, kita akan menjadi orang yang diklaim rekan-rekan sekalian. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan di slide ini, di tulisan saya juga adalah bahwa cara berpikir dikotomis yang mengatakan bahwa SDM itu semua hal yang menyangkut pengelolaannya adalah urusan orang SDM is not valid anymore. Ya, itu bukan lagi satu pemikiran yang relevan untuk konteks saat ini. Kita tahu bahwa pengembangan best practice dari pengelolaan industri, di mana kita tahu efisiensi menjadi satu hal yang nggak bisa ditawar, ya. Dan efisiensi itu tidak hanya bicara tentang bisnis proses, kita juga bicara tentang pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga line leader pada konteks yang modern itu adalah people leader juga dalam satu paket. Dan di banyak kasus mereka juga menjadi safety leader
Dan kalau kita tanya sama orang-orang marketing dan orang sales, mereka juga adalah sales leader. Jadi everybody in a company is line leaders, ya, line managers, dia juga people leader, safety leader, sales leader, marketing leader. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadikan pemimpin lini itu sebagai pemimpin SDM. Nah, ini yang menarik rekan-rekan sekalian, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Di tulisan saya mengusulkan ada 4 hal yang kita perlu develop. Yang pertama, digitalisasi sekarang itu teman-teman bukan lagi menjadi strategi, tapi ini sudah menjadi keharusan. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kus. Pada saat kita bicara going global, tidak mungkin lagi kita berpikir seperti 5-10 tahun yang lalu. Ya, dan sekarang satu keniscayaan yang hadir di depan kita nggak punya ruang lagi untuk tidak masuk dalam digitalisasi ini, rekan-rekan. Mengurangi ketergantungan kita pada proses-proses manual, sehingga kita membantu line leader kita untuk mendapatkan data yang up to date. Data absen misalnya, line leader itu nggak perlu nunggu akhir bulan untuk menunggu rekapan yang dilakukan oleh orang SDM, agar dia bisa melihat bagaimana kinerja timnya dalam hal time management. Nah, dengan adanya digitalisasi yang real time, yang real place, real spot gitu ya, dia bisa langsung melihat on the spot, on the time, anak buahnya berapa orang, datang tepat waktu berapa orang, datang terlambat sekian menit berapa orang. Kemudian dari sisi performance, dari sisi lift management, dari sisi performance management, dia bisa mengakses real time. Sehingga sekali lagi pada poin ini saya akan menyatakan bahwa digitalisasi is not about adding value anymore, but it is a necessity to survive. Ya, kita bicara tentang dorongan, kita bicara tentang desakan teknologi yang kalau kita tidak segera adopsi, rekan-rekan, kita akan segera tersisih. Berikutnya yang kedua, pemimpin lini perlu membangun atau dibangun kompetensinya sebagai pemimpin SDM. Tentu tidak fair juga kalau kita mengharapkan mereka untuk menjadi people leader. Contohnya training management itu tadi, teman-teman. Kita mengharapkan mereka melakukan monitoring. Sementara kita nggak membekali mereka dengan kompetensi itu. Nah, saya beberapa tahun terakhir selalu menyuarakan ini ya di teman-teman di komunitas dan di perusahaan juga, bahwa kita harus perlu sekarang ini untuk membangun kompetensi dari rekan-rekan di lapangan. Ya, sama seperti pada waktu kita bicara kemampuan literasi financial untuk orang-orang yang tidak punya basic financial. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Kita perlu bisa mengelola budget, kita perlu bisa mengelola project, cost, dan lain sebagainya. Walaupun kita bukan orang finance, namun itu adalah kompetensi yang integrated dengan fungsi kita. Nah, juga akan memiliki kontak yang sama. Ya, para line leaders itu perlu dibangun. Ya, kesadaran mereka bahwa kalau untuk training management, untuk retain, untuk employee engagement, role mereka itu sangat-sangat kritikal, teman-teman. Nah, itu yang kita perlu bangun kesadaran. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman tertarik, nanti kita bisa diskusi di lain forum. Saya punya beberapa tahun terakhir itu punya inisiatif dan punya modul untuk People Management 101. Ya, artinya kita bicara konsep-konsep bagaimana people management itu dilakukan dan apa yang mereka perlu ketahui. Apa yang mereka perlu lakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di unit mereka masing-masing. Yang ketiga, menjadi dan melatih diri sebagai coach. Mereka bukan hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan bisnis deliverables, ya, revenue dan lain sebagainya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendevelop timnya. So, kita perlu membekali mereka untuk menjadi coach dan melatih mereka untuk menjadi coach. Nah, di tempat saya kebetulan itu 350 orang lebih kurang level manager, itu semuanya kita
bangun kompetensi mereka untuk jadi coach. Kita serahkan beberapa orang untuk mendapatkan sertifikasi coaching. Kemudian yang mereka ini kita jadikan champion group, dan mereka bertanggung jawab untuk mendevelop kompetensi lebih kurang 350 orang leader kita itu tadi untuk menjadi coach internal. Ya, kita bangun model internal coaching certification juga. Dan alhamdulillah itu berkontribusi sangat baik, dan itu sangat membantu teman-teman leader di lapangan. Dan yang terakhir adalah dukungan manajemen top untuk menjadikan pemimpin lini sebagai pemimpin SDM. Kita tahu bahwa komitmen perusahaan ini menjadi parameter yang tidak bisa kita hindari. Ya, komitmen, dorongan itu tidak hanya bicara tentang memberikan ruang, tapi komitmen budget juga. Kemudian komitmen kehadiran juga, komitmen role modeling juga. Dan itu akan membantu para leader di lapangan untuk juga menjalankan role mereka. Visible leadership itu menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dan signifikan, teman-teman. Gemba yang dilakukan oleh top leader itu akan membantu pemahaman leader kita di lapangan untuk mereka juga memiliki tanggung jawab moral yang sama. Ya. Dan saya ingin menutup sesi presentasi singkat saya dengan mengutip seorang pembicara dari Belanda, Alexander Den Heyer, yang mengatakan bahwa when I talk to managers, I get the feeling that they are important. But when I talk to leaders, I get the feeling that I'm important. So, in brief, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa leaders is people leaders. Seorang pemimpin lini adalah juga pemimpin SDM. Demikian presentasi singkat saya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kalau ada feedback, nanti kita bisa diskusi di bagian berikutnya. Saya kembalikan ke Kak Bowo. Silakan, Kak Bowo.